Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kakak mau bahas soal prediksi UTBK 2021 tentang kimia. Nah, semoga video ini membantu adik-adik dalam belajar ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel kakak dengan like, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, jangan lupa untuk dicek juga video-video sebelumnya dimana ada di playlistnya, itu namanya Kimia Asik. Jadi semuanya udah ada di sana sama soal-soal tahun-tahun kemarin. Nah, jangan lupa dicek ya. Oke, kalau udah kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik semua, nah untuk soal pertama itu adalah konfigurasi elektron atom Xe ya, yang memiliki jumlah proton 54, oke, dan neutronnya 77. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk tahu konfigurasi elektron itu seperti 1s2, 2s2 tuh kakak tampilkan aja di sebelah kiri ini. Jadi adik-adik harus tahu urutannya dari 1s2 dulu, lanjut 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan lain sebagainya. Nah, oke, adik-adik harus ingat bahwa nah sebelumnya kakak mau ingatin ada notasi atom ya, yang dengan rumus A, ini X, ini adalah Z. Nah, A ini disebut dengan nomor massa ya, atau massa atom. Sedangkan Z itu disebut dengan nomor atom ya, nomor atom, atau sama dengan proton atau sama dengan elektron kalau dia dalam keadaan netral. Sedangkan X itu disebut dengan lambang unsur. Nah, oke, jadi adik-adik harus ingat dulu notasinya ini. Nah, karena di sini ditanyanya adalah konfigurasi elektron, berarti kita tahu xenon ini ya memiliki jumlah proton 54, berarti sama dengan nomor massa 54 yang di bawahnya. Sedangkan neutronnya 77. Nah, kalau neutronnya 77 berarti nomor massanya itu adalah penyumbaan neutron dengan nomor atom atau proton. Berarti ini 131. Ya, 77 ditambah dengan 54. Sehingga konfigurasi elektronnya bisa kita tulis itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 ya, 3d10. Nah ini udah 20 ya, habis 3d10 lanjut 4p6 ya, 4p6, oke sorry, 4p6 lalu boleh 4d10, 5s2, dan 5p6. Jadi total yang 54 ini terdapat di option C. Jadi kenapa dia bisa 54? Itu dihitung dari elektronnya ini 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 46, 48 tambah 4, 54. Jadi jawaban yang benar adalah option C. Oke, bisa ya adik-adik, gampang kok ya. Kita lanjutkan. Next, soal berikutnya, dalam suatu atom, elektron menempati orbital-orbital tertentu sesuai dengan urutan tingkat energinya. Elektron akan mengisi orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum mengisi orbital dengan tingkat energi yang lebih tinggi, seperti kita bahas. Diketahui diagram orbital suatu atom kalium. Jadi yang perlu kita ketahui di sini ada atom kalium ya, dengan keadaan dasar sebagai berikut ini. Berarti ini 1s2 dulu, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Berarti kita tuliskan 19 atom kalium ini terdiri dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, karena totalnya mintanya 19. Oke adik-adik, nah sekarang kita menentukan bilangan kuantum yang tidak mungkin dimiliki oleh atom kalium. Nah, katanya di sini tidak mungkin. Jadi caranya kita cek satu-satu. Kita lihat yang option A. Option A. Kalau n-nya 1, ada dia masih nggak bilangan kuantum? Kalau misalnya dia sulit
S berarti nilai L-nya itu 0. Kalau dia P nilai L-nya itu 1. Kalau dia D nilai L-nya itu adalah 2, sedangkan F itu L-nya adalah 3. Berarti bilangan kontak zigotnya. Nah, kalau dia S bilangan magnetiknya itu cuma 1 kotak nilai 0. Kalau P itu ada 3 kotak ya. Dimulai dari nilai min 1, 0, positif 1. Sedangkan D itu ada 5 kotak atau 5 orbital, yaitu dimulai dari min 2, min 1, 0, positif 1 sama positif 2. Sedangkan untuk F itu ada 7 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ya, nilainya itu min 3, min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2, sama positif 3. Oke. Nah, kalau misalnya dia searah jarum jam, isi elektronnya itu berarti nilai S-nya sama dengan positif 1/2. Kalau berlawan arah jarum jam berarti spinnya itu min 1/2. Sekarang kita cek yang A. A itu nilai N-nya 1. Lalu nilainya tuh L-nya tuh 0. Kalau L-nya 0, ini dia kan ini. Berarti dia 1S. Nah, oke, 1S. Oke. Mungkin nggak 1S di sini nih guys, mungkin aja ya 1S karena ada 1S, berarti mungkin. Sedangkan yang B nggak perlu juga kita cek M sama S nya karena kita bakalan tahu juga nanti ya. Sedangkan untuk kalau N nya 2 kita taruh 2, sedangkan L nya 1. Kalau L nya 1 berarti dia P, berarti dia 2P. Tulis aja dulu. Yang C kalau dia 3, L-nya 3, sedangkan L-nya 1, berarti dia 3P. Kalau dia D, N-nya 3, L-nya 1, berarti 3P juga. Kalau dia E, itu N-nya 4, sedangkan L-nya itu 4P. Nah, yang tidak ada berdasarkan konfigurasi elektron yang bagian sini nih ya. Yang tidak ada itu adalah 1S ada, 2P ada, 3P ada, dan 3P yang di sini juga ada. Berarti yang tidak ada itu 4P, sedangkan di sini tuh cuma sampai 4S. Berarti yang kata kuncinya tidak mungkin itu adalah option E. Jadi jawabannya adalah E. Oke, bisa ya. Next, soal berikutnya. Oke, Adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini kita disuruh mencari kira-kira berdasarkan diagram orbital nih yang mana unsurnya gitu ya. Jadi kita meramalkan kira-kira unsurnya apa. Ini kita tahu ini adalah S2, sedangkan ini adalah ini adalah D3. Ya karena ada 5 orbital berarti dia sekulit D, dan ada 3 elektron berarti dia D3, sedangkan ini satu kotak adalah sekulit S dan 2 elektron gitu. Oke, sekarang kita menentukan ya kira-kira unsur tersebut siapa gitu. Kita coba satu-satu dulu. Kita coba di sini ya. Kita anggap aja unsurnya X itu dari 1S2 ya, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Nah, 3D3 ya. Sementara di sini itu 10, 20, 23. Nah, karena dia kan yang dituntut yang di atas ini ya, yang angka 26 ini, ternyata dia 23. Sementara di soal tidak ada. Berarti kita lanjutkan lagi konfigurasinya. Kita ganti lagi nih. Habis 4S2 kan 3D10. Ya kan, 3D10. Habis itu 4P6, 5S2, lalu 3D lagi nih. Ternyata ada S2 sama D. D-nya berarti dimintakan sampai S2 dan D3 kan. Nah, kita hitung lagi ini 10, 20, 30, 36, 38 tambah 3, 41. Oke, jadi nomor konfigurasi elektronnya atau elektronnya itu 41. Nah, kira-kira yang 41 di sini yang mana? Adalah yang D gitu. Ingat ya konfigurasi elektronnya. Next, soal berikutnya. Nah, di sini tuh kita juga menentukan yang paling banyak memiliki elektron yang tidak berpasangan. Oke, kita cek satu-satu. Yang A dulu.
Cr nomor atomnya 24 ya. Oke, untuk memudahkannya kita tulis konfigurasi seperti biasa dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Nah, karena dimintanya di sini dia melepaskan ionnya plus 3, berarti yang udah dilepaskannya itu adalah kulit terluar. Jadi ini yang kulit terluarnya. Jadi ada 5 kotak ya, atau 5 orbital. Nah, dimana isinya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti elektron tidak berpasangannya ada 4 elektron. Kita lanjut yang B. Mn nomor atomnya 25. Oke. Sampai di sini dia sama nih. 3d5. Nah, karena dia melepaskan 2 elektron yang B ini, berarti juga dilepaskannya di sini nih. Di sini tuh lepas dia 4s2-nya. Ya kan? Berarti kan dia sampai 3p6. Ya, sampai 3p6. Lanjut ke 3d5. Berarti kan karena ini 5, kalau kita isi 5 berarti kan 5 elektron yang tidak berpasangan. Oke. Lanjut yang C. Fe dengan nomor atom 26. Jadi kalau kita tulis lagi seperti ini sampai 3d6 ya. Oke, karena dia melepaskan ion 2+ berarti sama. Jadi dibuang lagi di sini tuh. Ya, habis ini tuh lanjut ke sini. Berarti kalau 3d6 kan kalau kita isi satu-satu nih 3, 4, 5, 6, berarti kan tersisa ada 2, 3, 4. Ada 4 elektron yang tidak berpasangan gitu. Oke, kita lanjutkan yang D. Yang D yang di sini aja ya. D. Oke, Cu 29. Kalau Cu kan 29, dia sampai di 3d9. Karena dia melepaskan 1 elektron, berarti di sini sisanya 4s1. Nah, berapa elektron tidak berpasang? Kalau di sini kan 1 elektron, kalau di 3d9 ya. Kalau di 3d9 berarti oke, ini kalau lebih stabilnya dibuang aja yang ini ya, 4s2-nya. Dipindahin aja ke sini, berarti 3d10. Gitu, berarti di sini 0. Oke, yang E. Zn 2+ dengan nomor atom 30. Berarti ini sama kayak tadi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Kalau dia 30 sampai sini kan dia baru 10, 20, 30 ya. Karena dia melepaskan 2 elektron berarti dibuangnya di sini. Oke. Bisa ya. Jadi di sini tuh ada 0 elektron yang tidak berpasangan. Jadi jawaban yang paling banyak elektron yang tidak berpasangan adalah yang nomor B. Next, soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir. Di sini kita menentukan subkulitnya. Oke, kita tes yang U. Ini kan nomor atom yang kita pakai itu yang ini. Jangan sampai salah ya, untuk menentukan konfigurasi itu adalah nomor A atom. Kita tulis dulu sampai di sini sampingnya. Oke, ini kan kalau 4 kan 1s2, 2s2. Lanjut 1s2, 2s2, 2p6, karena dari 12 3s2. Nah, sebenarnya ini perwakilan aja. Kalau kita udah dapatkan dua unsur ini, udah bisa kita menjawab soal berikutnya. Dan ini berarti karena elektron terakhirnya ada di subkulit S, berarti ini rumusnya itu ns2. Ini juga ns2. Kan S-nya 2, N itu apa teh? Kulitnya. Jadi kulitnya itu bisa jadi 3, nanti bisa jadi 2, tergantung sampai ke bawah. Sampai ke bawah ini. Sampai ke bawah ini dia terletak di S2, S2. Tapi kulitnya aja yang benar. Berarti rumusnya itu adalah NS2. Nah, kayak gitu cara gampang. Jangan sampai salah ya. Tanpa menghabiskan waktu, karena ini cukup panjang kan kalau kita cari satu-satu. Oke, adik, sekian dulu video kita kali ini. And jangan lupa untuk tonton part sebelumnya dan share juga ke teman-temannya, semoga bermanfaat. Kalau kalian ingin ditanyakan silahkan tinggalin aja komentarnya di kolom komentar. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.